Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih mengenai seputar tentang perkara yang dapat membatalkan sholat yang sudah kita bahas kemarin, bahwa perkara yang dapat membatalkan sholat itu ada 14. Tinggal dua yang belum kita bahas. Ya udah tinggal dua lah, cepet. Begitu, kalau ilmu itu berat rasanya. Kalau orang yang pengen dapat ilmunya barokah, dia harus punya urusan, gak kelar-kelar. Tuh yang di kuburan aja tuh urusannya kadang belum kelar-kelar tuh. Mati, nyempetin, diajak ngaji susah banget, masih punya urusan. Itu yang di kuburan itu urusannya kadang belum kelar, masih pengen ngurusin urusannya sampai gak kelar-kelar, gak ngaji-ngaji. Kemarin ini kuarternya tinggi. Ya. Di video kelihatannya nunjuknya kemarin nih yang di kuburan. Salah satu daripada keberkahan ilmu itu ya ta'adimnya terhadap ilmu. Ya gimana mau dapat ilmu yang berkah? Ngajinya kagak bisa-bisa karena kagak ta'adim sama ilmu. Susah ngajinya. Itu salah satunya yang membuat ilmu itu sulit untuk Masuk ke dalam pikiran. Ya. Udah apa kata guru, biarin aja udah, mau ngapain ke biarin. Ya. Mau kata 10 bab, 10 pasal dibahas, udah kita mau yang murid-murid jangan butuh ya udah. Ayo, Iya. Mau panjang mau pendek biarin aja udah. Kita nongkrong berjam-jam mah kuat. Betul kan? Nongkrong kuat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang ke-13 yang dapat membatalkan sholat adalah wa ta'liqi qad'iha bi syai'in. Mengaitkan ya ketika sholat masuk. Dari situ. Ntar kagak masuk TV kamu. Aiha bi syai'in, mengaitkan, memutuskan sholat dengan sesuatu. Mengaitkan saat sholat dia mengaitkan, menggantungkan, memutuskan sholat dengan sesuatu. Gambarnya seperti apa? Al-mana anna sholat tabtul aidon bi ta'liqil khuruji minha bi husuli syai'in. Sholat bisa menjadi batal dengan mengaitkan sesuatu, ya. Kalau begini saya akan batalkan sholat. Mengaitkan, kalau ini terjadi saya akan membatalkan sholat. Paham nggak? Kayak gini contohnya. Wa ilam ya'lam wujudahu fiha. Sekalipun tidak terwujud, dia tidak tahu akan terjadi atau tidak gitu. Paham nggak? Akan terjadi atau tidak. Contohnya gini, au kana muhalan adatan. Seperti halnya sesuatu hal yang bisa terjadi secara logika adat. Kalau dia lagi sholat, kalau hujan turun, saya batalin sholat. Kan menggantungkan niat kan? Itu terjadi atau nggak terjadi hujan, tetap batal sholatnya. Sampai walaupun sampai selesai sholatnya nggak sah, udah batal di situ dia sholat. Menggantungkan sesuatu. Sudah batal. Paham? Nah ini kan yang terjadi hal yang secara adat logika masuk akal gitu kan. Walaupun kejadiannya entah itu hujan atau tidak gitu, kita tidak tahu gitu kan. Cuma sudah menggantungkan niat di situ. Lagi sholat dia menggantungkan niat. Kalau nanti hujan turun, saya akan batalkan sholat saya. Dikatakan wa ilam ya'lam wujudahu fiha. Sekalipun dia tidak tahu akan terjadi atau tidak nih apa yang dia gantungkan niat tersebut dalam sholat tadi. Paham? Berarti dia memutuskan sholat kan tadi dengan menggantungkan tadi. Diputuskan sholatnya dengan kata-kata lagi sholat cuman ini. Kalau hujan turun saya batalin ini sholat. Atau kata lainnya, kalau misalnya Bang Ajis datang, saya batalin sholat. Datang kagak datang, batal udah sholat. Itu dalam hati aja. Iya, dalam hati. Sudah. Cukup membatalkan ya. Bukan cuma batal, udah batal sholatnya. Waduh. Ternyata nggak datang. Terus dia terus itu sholatnya sampai selesai, udah sholatnya nggak sah, batal. Karena tadi dia sudah membatalkan sholat dengan mengaitkan sesuatu. Paham? Kasuudi sama
atau dengan perkara yang di luar logika. Misalnya kalau seandainya nih dia Bang Nasir bisa terbang, saya batalin sholat. Secara logika kira-kira kebiasaannya itu Bang Nasir bisa terbang nggak? Nggak kan? Enggak, bisa ngilang, biasanya bisa ngilang. Ya kita bisa hilang nggak gambaran begitu. Ini gambaran kasus ini sama. Seperti kalau dia bisa terbang, saya batalin di sholat. Kan kejadiannya nggak tahu nih bakal terbang apa enggak gitu kan? Iya. Sudah batal sholat. Paham? Karena dikaitkan, digantungkan dengan sesuatu. La ingkana muhalan aklan. Tidak dengan perkara sesuatu yang mustahil secara akal. Kal jami'i bainad didaini, seperti berkumpulnya antara dua yang berseberangan. Tahu enggak antara dua yang berseberangan? Contohnya katuli wal kisri li syai'in wahidin fi waqtin wahidin. Dalam satu waktu nggak mungkin terjadi dua kejadian. Paham nggak? Nih, lagi sholat. Ini kan bertentangan, nggak mungkin berkumpul kan? Ini kalau amat entar panjang entar pendek gue batalin sholat. Nggak mungkin kan? Paham nggak? Entar jangkung entar pendek misalnya gitu. Atau motor mengaitkan motor. Kan nggak mungkin terjadi dalam satu waktu berdua gitu kan? Harus satu aja. Ya kalau panjang itu panjang atau pendek gitu kan? Nggak mungkin kan dalam satu waktu itu pendek lagi sholat. Aman ntar kalau bisa panjang sama pendek sekaligus itu gue batalin sholat. Ini kan nggak mungkin terjadi satu waktu berkumpul kan, bertentangan. Nah itu di luar, paham nggak? Mustahil gitu kan terjadi seperti itu secara akal. Jadi tetap juga batal sholatnya. Bisa dimengerti ya? Bisa ya? Pokoknya segala sesuatu baik yang masuk di akal ataupun tidak, kalau kita qat'iha bi syai'in, mengaitkan, menggantungkan dengan memutuskan sholat dengan sesuatu, udah batal. Nunggu tamu, ada janjian nih. Bro, besok ada acara enggak? Kenapa emang? Besok gua ada janji nih, temenin gua ya. Kemana? Udah ikut aja, kapan? Ya jam 12 dah. Oke, gua tunggu di rumah, tunggu kan ceritanya. Ditungguin temennya masuk waktu sholat, ada dulu dia sholat, temennya belum datang, gua sholat dulu ya kan? Gua sholat dulu Nah saat dia sholat, di dalam sholat itu dia bilang, ntar kalau ada yang ngucapin salam dia datang, gua batalin sholat. Ya datang nggak datang, ya batal deh sholatnya. Itu kayak gitu, ngerti gak? Namanya menggantungkan nih. Ya. Baik secara masuk akal ataupun tidak masuk akal, kita tetap batal sholatnya. Wahadihi hiya al-khaslatu tsalitsata asyarata min al-khisali allati tabtul biha as-shalat. Ini perkara yang ke-13 dari perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang ke-14 terakhir. Wa taraddu fi qat'iha. Wa taraddu fi qat'iha al-mana anna sholata tabtul aidan bi taraddudi fil khuruj minha wala ila ukhra. Sholat itu bisa menjadi batal dengan sebab dia ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Batalin nggak? Apa kayak gitu? Dia putus, batalin ke sholat, itu batal deh sholatnya. Batal sholatnya. Ya, ditampi fil khuruj minha, dalam untuk keluar dari sholat, yo batalin gua. Sudah batal itu. Paham? Batal. Walau ila ukhra, sekalipun dia ingin melaksanakan sholat yang lain, batal dah. Saat itu dia jadi batal sholat. Paham ya? Perkara yang ke-13 dan ke-14 ini adalah perkara yang terakhir yang kita bahas dari perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Ingat ya, yang ke-13 dia bisa batal sholat itu dengan niat menggantungkan sesuatu untuk dia dapat membatalkan sholatnya, maksudnya gitu kan? Ya tadi gambarnya kayak tadi, kalau dia datang baik masuk akal ataupun tidak gitu kan? Kalau dia datang gue batalin, udah janji dia terjadi sudah sekarang. Masuk waktu dulu dia sholat dulu, saat sholat, nah kalau ntar itu lagi dia datang gue batalin sholat. Nggak datang tetap sholatnya batal karena menggantungkan niat, ya mengaitkan niat mengaitkan memutuskan niat di dalam sholat gitu. Dan
dan yang ke-14 adalah ragu. Batal. Kalau batal kan keluar dari sholat tadi ya kan? Keluar nggak gitu maksudnya? Sudah coba. Nah kalau misalnya gini, Betul. rokat pertama panjang ya, imam rokat kedua panjang juga, gua batal nih. Nggak tahu rokat keduanya nggak panjang. Lu batal kan lu tadi bilang. Kan udah ngucap batal. Kalau udah menggantungkan niat kan terjadi atau tidak gitu kan tadi. Nah itu kan contohnya. Dia tahu ini akan terjadi atau tidak kan gitu kan. Dia tahu ini, dia nggak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak. Terjadi atau tidak terjadi tetap sholatnya Batlun. batal. Oke, jangan menggantungkan Niat. niat untuk memutuskan sholat. Tadi saya ngasih sampel yang paling gampang. Nah, Kalau kepikiran kita sholat di masjid, bawa motor taruh ini kan, wah motor saya tak disangkut orang apa enggak ya, itu kepikiran ya itu nggak ada niat, itu kan nggak ada niat memutuskan sholat. Cuma kepikiran. Iya, kecuali kalau udah niat ntar kalau motor saya dimalingin, saya mau batalin sholat, dimalingin ini batal. Kalau ngomong batalin ya. Iya. Kan dia itu mengaitkan dengan sesuatu yang Iya. akan terjadi atau tidak gitu. Kalau kepikiran doang Enggak. Cuman ibarat kata sholat dengan keadaan tidak khusyuk seperti memberikan bangkai kepada raja gitu. Boleh. Sama aja ya, berat juga. Ya tapi kan enggak, tapi kan kita tetap kewajiban kita laksanakan. Nah, kan kurang khusyuk gitu. Ya khusyuk kan bukan rukun sholat. Kalau katanya khusyuk itu rukun sholat, kita sholat enggak khusyuk, enggak sah terus sholat kita. Nggak sah. Ya makanya sholatnya berjamaah itu sholat kita pasti diterima semua. Mau khusyuk enggak khusyuk tetap diterima sama Allah. Ya, kan kita Itu keutamaan sholat berjamaah. Ya, Di samping pahalanya gede, sholat kita diterima. Dilihat imamnya khusyuk nggak sholatnya? Nggak khusyuk. Sop pertama lihat ada yang khusyuk nggak ada. Sop kedua nggak ada, sampai sop yang terakhir nggak ada yang khusyuk. Terima sholatnya karena berjamaah. Ya. Itulah kelebihan daripada sholat berjamaah. Fadilahnya selain kita mendapatkan pahala yang besar, kita pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang sholat khusyuk itu susah. Intinya kewajiban telah kita laksanakan, ya kan? Rasul pernah buat sayembara nih Rasul. Jadi Sorban. Rasulullah punya sorban, cakep banget. Ini sahabat pengen banget punya sorban, pengen dapat memiliki sorban itu yang dipakai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah buat sayembara. Bagaimana? Yang sholatnya khusyuk ini Sorban. hadiahnya sorban ini, bagus banget sorbannya. Pada sholat ya sahabat. Kagak ada khusyuk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sholat Ali. dari awal sampai tahiyat akhir khusyuk. Pas mau salam Khusyuk. merasa menang dapat sorban, udah kepikiran sorban kalau khusyuk. Ya kan? Tapi ada cara untuk dapat kita menjalankan sholat dengan khusyuk, ada caranya. Ya kan? Iya, kan khusyuknya sesaat doang kita, selebihnya. Tidak. Makanya sholat itu dapat menyelesaikan segala permasalahan. Percaya nggak? Percaya nggak? Benar. Kita di luar sholat, masya Allah. Kalau sholat jadi ingat semua kita. Iya. Apa-apa jadi ingat semua. Yang duit hilang jadi ingat. Ya Allah, duitnya hilang di sana. Menyelesaikan permasalahan nggak? Masalah yang tadi nggak ingat jadi ingat di sholat, ya nggak? Kunci mana? Ya Allah. Allahu Akbar. Dia kepikiran, oh iya kunci gua taruh di sana tadi ya, tuh kan? Tapi kalau begitu sholatnya nggak usul dong. Dia nggak khusyuk namanya. Begitu diingat tadi itu. Ya kan tadi dibahasnya nggak khusyuk. Kecuali kalau seandainya habis sholatnya usul, setelah sholat baru oh iya di sono lain kalau gitu. Nah kalau lagi sholat kan kita oh iya di sono. Nah, emang biasanya kita ingetnya pas sholat. Ajis nih. Habis sholat. Ya khusyuk itu apa namanya? Bukan tingkatan kita, yang penting apa namanya? Yang penting kita nih sudah menjalankan kewajiban kita aja, ya kan? Agar kita bisa melaksanakan sholat, ya terutama sekali itu berjamaah, berjamaah, jangan sampai ditinggalkan, ya kan? Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ada pertanyaan. Mungkin di kalangan kita ini banyak yang nggak paham.
suka ada karena nggak paham, nggak tahu ilmunya jadi ragu-ragu, kadang karena ketidakpahaman dan nggak ngerti dan nggak tahu akhirnya ikut-ikutan, betul nggak? Ya betul. Betul kan? Ada permasalahan di kita kalau ada orang mau meninggal itu ditalkin, betul nggak? La ilaha illallah, betul kan? Tapi sebagian saudara-saudara kita mengatakan itu nggak ada ajarannya dari Rasulullah, iya kan? Semacam itu. Ini ada pertanyaan saya, ternyata di dalam kitab Ibanatul Ahkam syarah kitab Bulughul Maram ini dijelaskan di bab jenazah, di bab jenazah. Ya sedikit kita bahas biar kita jadi paham tahu. Kadang-kadang kalau ada saudara kita bahkan di antara keluarga kita ada kena paham kayak begitu kan, oh nggak boleh, ya kan? Kalau udah kepentok nggak tahu dalil, ini bukan binatang manusia gitu kan, padahal ada, ya kan? Ini saya ada pertanyaan, jadi ada jawabannya di kitab Ibanatul Ahkam di hadits ke 159. An Domroh bin Habib radhiyallahu anhu an ahadit tabi'in qol. Domroh bin Habib ini adalah salah satu daripada tabi'in. Tabi'in itu adalah mereka yang berjumpa dengan sahabat, enggak berjumpa dengan Rasulullah, hanya berjumpa dengan sahabat, berguru dengan sahabat. Itu namanya tabi'in. Apa kata Domroh ini? Qol, beliau berkata, kanu yastahibbuna idza subiya 'alal mayyiti qabruhu wa saraban nasu anhu ayyuqala inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah thalatha marrat. Ya kata Domroh, mereka ini para sahabat yastahibbuna, menyunahkan, menganjurkan, idza subiya 'alal mayyiti qabruhu, kalau mayit itu kuburan udah rapi, udah dimakamkan gitu kan, diratakan dengan tanah, ya. Wang sorofan nasu anhu, manusia udah pada balik lagi ke rumah kan, pada pulang tuh cerita. Ayyuqala inda qabrihi, maka katakan di sisi kuburannya, ya fulan qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ya fulan qul rabbi Allah. Fulan katakan Tuhanku adalah Allah. Wa diniyal Islam, Islam agamaku, wa nabiyyi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan wa Tabrani nahu min hadits Abi Amamah marfu'an maqula. Nah, sini diterangkan oleh para ulama makna al-makna ijmal talqinul mayyiti nau'ani. Talqin mayit itu ada dua jenis. Mentalkinkan mayit ada dua jenis. Ya, ada dua macam, maksudnya ada dua macam. Yang pertama an-nau'ul awwalu, bagian yang pertama nih, cara mentalkinkan mujma'un ala masyru'iyyati, itu kesepakatan ulama, ya, syariat, bahwa mentalkinkan mayit wa yakunu indal ihtidar, waktu mau mati nih, orang mau mati, ya, ini sepakat ulama, kalau orang mau mati ditalkinkan la ilaha illallah, ini sepakat ulama nih, disyariatkan sebelum meninggal ya. Nah, wa yudabu, iya lagi sakaratul maut gitu maksudnya. La ilaha illallah kan gitu kan, di kupingnya la ilaha illallah. Wa yudabu al-mulakin. Nah, itu disunahkan orang yang mentalkinkan tadi. Ayyul mulakin untuk mengucapkan la ilaha illallah di telinga orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Gul, dengan kata-kata gul, ayo katakanlah gitu, bil amri, dengan perintah. Bal ya'ti bi syahadatain, bahkan dianjurkan dengan kalimat syahadat. Katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di mana? Inda udunihi, di telinganya orang yang mau mati. Paham? Bilutfin pelan-pelan. Dong. Jangan kencang. Lembut aja pelan-pelan. Pelan ya. Li Allah, supaya apa? Li Allah. Syuku alaihi. Agar terbelah hati, terdengar oleh dia. Paham? Ya, terbuka, artinya terbuka gitu. Wa idza qalaha al-muhtadir fala ya'iduha. Kalau tadi orang yang mau mati tadi hadir dalam kematian, lagi sakaratul maut, udah ngucapin la ilaha illallah, fala yu'iduha, jangan diulang lagi. Kita kalau dia udah ngucapin la ilaha illallah udah berhenti. Jangan terus la ilaha illallah.
Ini udah punya mau mati udah ngucapin la ilaha illallah. Terus kita masih aja la ilaha illallah. Udah berhenti jangan. Kalau kita masih ngucapin la batal la ilaha dia yang udah ucapin tadi batal. Ntar jadi aus begitu lagi bukan la ilaha illallah. Udah minum, Iya. lagi. Udah dia udah ngucapin la ilaha illallah berhenti udah. Jangan diteruskan. Paham? Wal aslu fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal dari talqin ini sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqibu mautakum la ilaha illallah, talqinkan oleh kalian orang yang ingin mati dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannata. Maka sesungguhnya barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah, ini perkara yang pertama nih. Perkara yang pertama. Ini sepakat ulama dianjurkan banget ini. Karena merujuk kepada hadis lakinu mautakum la ilaha illallah. Paham ya? Wana usani. Nah, bagian yang kedua nih, talqin yang kedua wana usani. Nah, ini baru ada perbedaan pendapat. Itu yang mau mati tadi kan? Kalau orang mau mati. Yang kedua, minat talqini mukhtalifun fi masyru'iyyatihi. Masalah talqin yang diperdebatkan. Ya, diperdebatkan di dalam syariat. Apa? Wa huwa mayakunu indal qabri. Itu diperdebatkan talqin di kuburan. Di kuburan nih. Jadi kita kan biasa kalau dikubur nih, ya kan? La ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu bil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan kayak gitu kan baca. Ya Abdullah. Talqin kan? Nah, itu bagian yang kedua ini ada perbedaan pendapat. Wa huwa mayakunu indal qabri ba'da dabni, setelah dikuburkan. Walam yakul bihi al imamani. Kalau dua imam ini tidak menganjurkan ditalkinkan di kuburan. Siapa? Malikun wa Ahmadu. Imam Malik sama Imam Ahmad. Enggak ada talkin di kuburan gitu. Enggak ada. Udah biarin aja tadi udah talkin gitu kalau mati. Nah, kenapa li ada mijarianil amali? Ya, bihi. Karena mereka tidak mengamalkan ini. Tidak ada nasnya gitu. Wali ada bisihati ahadithihi, karena hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih dhaif. Wa yashra'u 'indal imamaini. Tapi dua imam yang lainnya itu menganjurkan, di kuburan juga dianjurkan talqinkan mayit. Ya, siapa? Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah menganjurkan. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i juga menganjurkan dikuburkan di kuburan. Talqin aja di kuburan enggak apa-apa. Paham? Li umumi hadithi, karena umumnya hadis man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukan. Jika talqin itu memberikan manfaat kepada saudara yang ada dalam kubur, lakukan gitu. Silakan lakukan. Wali tubuti sima'il mayyiti li kalamil ahyai, karena ada ketetapan bahwa mayit orang yang sudah mati itu bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Saat kita mentalkinkan kuburan, dia dengar kita di atas nih, ngedengar kita. Subscribe. Ya. Wa khafid na'alahum, dan kita diperintahkan untuk melepaskan sendal. Kalau kita masuk ke kuburan tuh lepas sendal, jangan dipakai, karena dapat menyiksa mereka. Kita masuk ke pemakaman, sendal itu dilepas, jangan dipakai. Paham? Potong orang meninggal, tangga kita, saudara kita masuk ke pemakaman, sendal kita pakai, lepas, kita aja dilepas kalau masuk ke pemakaman. Jangan dipakai karena dapat menyiksa, menambah berat siksaan orang-orang yang ada di kubur. Dianjurkan untuk dilepas. Wali hadits Abi Amamah hadza wa huwa ingan dhaifan lakinnahu jara bihi al-amal inda ahli Syam. Ini kalau yang di kuburan ini ditalkinkan, ini berlaku oleh ulama Syam, penduduk Syam. Syam itu sekarang apa? Palestina, Suriah, apalagi itu? Yaman. Ya. Irak ya. Irak. Itu berlaku mentalkinkan mayit di kuburan. Ya. Jadi kita tahu nih ada pertanyaan kayak begini, masalah talqin. Nah, ini jawabannya dari sini. Ternyata ada di kitab hadis fikih Bulughul Maram. Ya, jangan khawatir kalau ada orang-orang kayak begitu, udah temenan Anda. Ya.
Udah teman? Nah, ada jawabannya. Syafi'i sama siapa? Abu Hanifah. Wallahu a'lam Bishawab. Al-Fatihah. Kita mazhabnya siapa? Maghdubi alaihim waladdallin. Awal. Alhamdulillah hari kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi. Saya ada program Maulid 40 malam. Mungkin ya kalau ada yang mau nanti kita bisa rundingkan sama Ustaz. Ya kan, keliling Maulid malam, baca Maulid selama 40 malam.
baca maulid selama 40 malam gak berarti keliling Rumah sana. rumah. Misal saya nanti musola ya Zat, ya ngadain ya Insya Allah. Doa Zat. Amin. مقاصدنا ودنا برحمتك يا ارحم الراحمين ويسر امورنا يا الله صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.